Assalamualaikum. Kali ini Siko Belajar akan membahas tentang Taifah Cordoba, salah satu dari sekian banyak kerajaan yang memisahkan diri dari kekhalifahan Umayyah Andalus. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan. Setelah runtuhnya Khilafah Umayyah di Cordoba pada tahun 1031 Masehi, yang menandai berakhirnya kekuasaan Khalifah Hisham ketiga dan institusi khalifah itu sendiri, wilayah ibu kota kekhalifahan, yakni kota Cordoba dan sekitarnya, tidak langsung jatuh ke tangan kekuatan luar, tetapi membentuk kerajaan kecil yang dikenal sebagai Taifah Cordoba. Berbeda dari kejayaannya di masa lalu sebagai pusat politik, intelektual, dan spiritual dunia Islam Barat, Taifah Cordoba justru tumbuh dalam suasana yang penuh kegamangan, ketidakstabilan, dan perebutan kekuasaan lokal. Pada masa awalnya, kekuasaan di Cordoba dipegang oleh para bangsawan dan tokoh-tokoh lokal yang mencoba mempertahankan otonomi wilayah mereka, tanpa harus bergantung pada khalifah pusat yang telah lenyap. Salah satu tokoh awal yang tampil adalah Abu Al-Hazm Jahwar bin Jahwar, seorang bangsawan dan tokoh berpengaruh dari keluarga aristokrat Jahwarid, yang dihormati karena kedekatannya dengan masyarakat dan ulama. Ia tidak mengangkat dirinya sebagai raja secara resmi, tetapi lebih sebagai pemimpin sipil, Madinah, yang mengelola urusan kota dengan struktur Dewan Syura Musyawarah, yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, ulama, dan bangsawan. Sistem ini merupakan semacam bentuk aristokrasi sipil, dan pada tahap awalnya berhasil menciptakan stabilitas dan keadilan yang langka di antara taifat lainnya. Abu Al-Hazm memerintah selama lebih dari 2 dekade, dari tahun 1031 hingga 1064 Masehi, dan meskipun pemerintahannya tidak menghasilkan ekspansi militer atau kemegahan arsitektur, ia dikenang sebagai sosok yang menjaga Cordoba dari kehancuran sosial. Ia menjaga hubungan baik dengan kota-kota tetangga, dan mencoba menjaga kenetralan dalam berbagai konflik taifat yang saling memperebutkan wilayah. Namun, seiring waktu, struktur Dewan Syura ini mengalami perubahan. Putranya, Abu Al-Walid Muhammad bin Jahwar, mengambil alih kekuasaan dan memusatkan kekuasaan pada dirinya. Dengan demikian, sistem kolektif yang dirintis ayahnya mulai ditinggalkan, dan Cordoba kembali menjadi kerajaan kecil yang dipimpin secara monarki. Abu Al-Walid memerintah selama lebih dari 2 dekade pula, dari tahun 1064 hingga 1070 Masehi. Namun pemerintahan ditandai oleh kecenderungan memihak dalam konflik antar taifah, terutama dengan Sevilla yang kian agresif di bawah dinasti Abbad. Situasi politik mulai memburuk saat Sevilla di bawah Al-Mu'tamid bin Abbad memperluas kekuasaan ke seluruh wilayah Al-Andalus Barat Daya. Cordoba, yang selama ini menjaga kenetralannya, menjadi target ekspansi. Apalagi, kota ini secara simbolik dianggap penting, karena pernah menjadi pusat kekhalifahan, dan memiliki nilai religius serta historis tinggi. Pada sekitar tahun 1070 Masehi, pasukan Sevilla mulai menekan Cordoba dan memanfaatkan konflik internal antara faksi elit kota untuk melemahkan stabilitasnya. Abu Al-Walid sempat melakukan perlawanan, namun kekuatan militer dan politik Cordoba terlalu lemah untuk menghadapi Sevilla. Akhirnya, pada tahun 1070-an, Cordoba secara resmi dikuasai oleh Sevilla, dan dinasti Jahwarid berakhir. Al-Mu'tamid dari Sevilla tidak menghancurkan kota tersebut, tetapi menjadikannya sebagai kota penting di bawah pemerintahannya, mengintegrasikannya ke dalam jaringan kekuasaan Sevilla yang lebih luas. Walau bukan lagi taifah independen, Cordoba tetap menjadi pusat kebudayaan penting. Kehidupan ilmiah di sana masih hidup, meskipun banyak ulama dan intelektualnya telah bermigrasi ke kota-kota lain seperti Toledo, Zaragoza, atau Granada. Beberapa sastrawan dan qari besar masih tinggal di sana, dan madrasah-madrasah terus melangsungkan pendidikan dalam ilmu tafsir, fikih, dan bahasa Arab. Namun, daya cemerlang Cordoba tidak lagi sama seperti era Umayyah. Ia sedih bayangan ke Dondang Ziz. Setelah dinasti Abbad Sevilla runtuh akibat invasi Almoravid, pada tahun 1091 Masehi, Cordoba pun jatuh ke tangan Almoravid, dan kemudian dilanjutkan oleh Muwahhidun. Sejak itu, Cordoba tidak pernah lagi menjadi kerajaan independen,
Ia menjadi bagian dari dinasti besar Afrika Utara, yang mengelola Al-Andalus sebagai provinsi militer dan administratif, bukan sebagai pusat peradaban. Dengan demikian, Taifah Cordoba memiliki masa hidup yang relatif singkat, dari 1031 hingga 1070 Masehi, namun penuh makna. Ia adalah simbol transisi dari kekhalifahan ke kerajaan-kerajaan kecil, dari sistem kekuasaan terpusat ke jaringan kekuasaan lokal yang rapuh, dan dari puncak kejayaan Islam di Barat, menuju fase desentralisasi dan kerentanan yang kelak akan membuka jalan bagi ekspansi Kristen secara masif di abad ke-12 dan ke-13.